Allah maha kaya. Makanya nggak ada yang namanya masjid terbengkalai, nggak ada, karena Allah maha kaya. Nah tinggal tugas kita sekarang Bapak Ibu memakmurkannya. Ini yang susah soalnya, istiqomah memakmurkannya. Tapi serami ini ya Pak, ini luar biasa ini. Karena ada kejadian di kampung, masjid itu dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya tok, nggak ada kawan lagi. Maka ada guyonan, ceritanya begini, di kampung ada muadzin namanya Mbah Slamet. Ada Mbah Slamet nggak di sini? Oh nggak ada, wajahnya masih muda-muda semua. Kalau Slamet udah ketuaan soalnya. Mbah Slamet. Nah Mbah Slamet ini Bapak Ibu, adzannya jam 12 malam. Tetangga masjid ribut, wes edan Mbah Slamet mosok jam 12 malam adzan. Orang datang ke semua ke masjid, Mbah Slamet lagi adzan diteriakin, "Mbah, sampean wes edan yo. Ini jam 12 malam nopo sampean adzan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Apa kata Mbah Slamet? Mau pas isaan wis tak adzani, sampean nggak ada yang datang. Ini jam 12 malam diadzani kok pada ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Iya juga ya Pak. Makanya Masjid Al Muhajirin ini kalau sepi adzani jam 12 malam. Kira-kira kumpul nggak para tetangga-tetangga masjid ini Pak? Terus ada cerita lagi Pak, pas subuhan ustadz-ustadznya nggak ada yang nongol. Ustadz Basori ketiduran, Ustadz Adha ketiduran, Ustadz Sofyan ketiduran. Apalagi Edi Sofyan itu Pak, ikut saya sekolahnya. Yan bangun, aja. Nanti 5 menit dibangun, Yan bangun, katanya. Sampai jam 6 bangun Yan, tidurnya kayak bangke. Subhanallah, kayak mau mati. Ustadz nggak ada yang datang ceritanya di masjid itu. Nah pas ngimam sholat subuh, dorong-dorongan, terpaksalah Mbah Slamet yang jadi imam karena dia yang paling tua. Kata Mbah Slamet, aku nggak apal kunut, udah Mbah nggak kunut nggak apa-apa, namanya nggak apal, yang penting subuhan. Oke, kata Mbah Slamet. Masuk Mbah Slamet ke pengimaman. Rakaat pertama bacaannya lancar, Al-Fatihah, Kulhu, Al-Ikhlas, itulah yang hafal. Rakaat kedua habis membaca Al-Fatihah, Mbah Slamet diam, enggak membaca apa-apa. Orang mulai ngode dari belakang, Mbah Slamet masih diam, masih diam juga. Tambah rame yang Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Allah Akbar. Boleh Mbah, kata makmumnya. Ini imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Tapi jangan salahkan Mbah Slamet, wong ustadznya molor semua. Makanya Bapak Ibu, tanggung jawab besar bagi kita. Mudah-mudahan Masjid Al Muhajirin ini semakin makmur. Allahumma amin. Yang berikutnya tadi luar biasa, anak-anak kita, laporan Ustadz Sofyan ke Pak Tengku sudah 50, dari 0 buta huruf Al-Quran menjadi pintar membaca Al-Quran. Subhanallah, ini luar biasa ya Pak. Memang anak-anak itu harus ngaji. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'addabah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, tak pernah berhenti belajar Al-Qur'an, dan yang mengajarkannya. Makanya versi hadis ini menyatakan pekerjaan paling mulia adalah guru ngaji.
diberi syafaat. Kita masuk ke hadis dulu. Beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Semua nabi, tiap-tiap nabi diberi doa, yang doa itu pasti dikabulkan. Kayak Pak Dokter lah, dikasih jatah masukin mahasiswa misalnya ya, atau jatah apa gitu ya, kayak perwira polisi jatah masukin akpol 3 orang misalnya dari keluarganya. Nah nabi juga begitu. Nabi itu punya hak spesial, doa yang pasti dikabulkan. Bedanya kata Nabi, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi-nabi yang lain kecuali beliau menyegerakan doanya, kecuali saya, kata Nabi. Tiap kali Jibril datang, Muhammad doamu sekarang nih bakal dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya tidak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Loh, kata sahabat, ngapa ya Rasul? Wa inni ikhtabatu da'wati. Aku sengaja menginvestasikan doaku, syafaatan li ummati yaumal qiyamah, akan aku tukar menjadi syafaat pada hari kiamat nanti, yang dengan syafaat itu nantinya umatku bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya orang Islam ini bakal masuk surga semua. Percaya enggak Bapak Ibu? Tanpa terkecuali. Orang Islam yang enggak sholat masuk surga. Yang suka cewean masuk surga. Orang Islam yang korupsi masuk surga. Kok diam aja ya Pak ya? Setuju gak kira-kira? Bu, setuju atau tidak? Laki-laki hidung belang mata keranjang masuk surga. Setuju atau tidak? Iya, enggak setuju masuk neraka sono. Iya, masuk surga semua. Tapi mampir, enggak langsung. Mampir dulu ke neraka, baru masuk surga. Nah, mampirnya ini yang enggak tahu berapa lama. Yang jelas yaumun finnar, sehari masuk neraka sama dengan 1000 tahun lamanya. Jangan ngayal pengen masuk neraka. Tapi kira-kira ya Pak, ada nggak bapak-bapak yang pengen masuk neraka? Nyobain Pak. Nanti kalau masuk neraka bisa cerita, pas ke surga ketemu Pak Dokter, lu kemana aja? Mampir gua. Emang ada apa di neraka? Ada trio macan lagi nyanyi iwak peyek dalam neraka. Umpama, ya mudah-mudahan kita semua tidak akan pernah mampir ke dalam neraka. Allahumma amin. Tapi yang pertama ini tetap ada pantangannya. Apa pantangannya? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Yang dapat syafaat umatku yang ketika matinya tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Tapi orang yang mati dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah, mati dalam keadaan musyrik. Saya ulang lagi, bukan pernah musyrik Pak, beda ya. Ada yang pernah musyrik lalu taubat, Allah terima. Tapi orang yang saat matinya sedang dalam keadaan musyrik, dia tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Sekarang yang kedua, keutamaan umat yang kedua, umat Islam ini masuk surganya duluan. Kan enak ini Pak.
Umat Nabi Adam, anak-anaknya yang lain belakangan. Umat Nabi Musa belakangan. Umat Nabi Isa belakangan. Umat Islam duluan. Kita lahirnya belakangan, masuk surganya duluan. Makanya begini, Bu, menjelang ajal, Nabi didatangi Israel, mau mencabut nyawa. Nabi tanya, "Aina Jibril?" Mana Jibril? Jibril turun. Jibril kata Nabi, "Kamu tahu aku akan mati hari ini?" "Ya, tahu." "Akhbirni mali indallahi minal kiramah." Kabarkan kepadaku kemuliaan apa yang Allah janjikan untukku di sisinya kalau aku mati hari ini. Kata Jibril, Allah sudah berfirman, "Ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhuluha anta." Sesungguhnya aku sudah mengharamkan surga untuk semua nabi-nabi sehingganya engkau yang masuk surga duluan. Wa haramtuha ala sairil umam hatta tadkhuluha ummatuka. Dan aku haramkan surga untuk semua umat manusia sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Subhanallah. Cuman yang ketiga ini juga, yang kedua ini juga Pak, ada pantangannya. Bu, ibu-ibu kalau nggak dipanggil khusyuk nantinya. Saking khusyuknya palanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran taunya. Oke, ada pantangannya. Umat ini masuk surga duluan, tapi ada yang nggak duluan. Pantangannya 3. Apa itu? Minal kibri wadaini wal gulul. 3 yang membuat kita nggak bisa masuk surga duluan. 1, minal kibri, sombong. Makanya man mata wa huwa bariun min talatin dakhulal jannah. Barang siapa yang mati bebas dari 3 perkara, cepat dia masuk surga. Apa 3 perkara itu? 1, minal kibri, sombong. Orang sombong belakangan masuk surganya, mampir dulu ke neraka. Makanya yang punya kedudukan jangan sombong, yang punya kekayaan jangan sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong tambah banyak. Udah melarat sombong. Mana orangnya, Bu? Tunjukin sama saya. Kalau orang kaya sombong, ya agak pantes lah. Ini sudah melarat sombong. Malaikat aja enak, bukan main. Kata malaikat, jijai bajai najong teralala. Dalam beberapa nadhom disebutkan begini, atakabburu minal agniya'i qabih walakinnahu minal fuqara'i akbah. Orang kaya sombong jelek, tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pintar sombong jelek, orang goblok sombong tambah jelek. Pejabat sombong jelek, rakyat sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana Bu orangnya? Biar tak kasih duit ya. Ibu-ibu mah cantik semua. Yang nomor 1 sombong. Orang sombong dalam urusan apapun. Orang takabur, jumawa, masuk surganya belakangan. Kalau belakangan mampir. Kalau mampir di neraka.
Pantangan yang kedua masuk surga duluan itu wadain, punya utang. Katanya Bapak Ibu, kalau punya utang dibayar, belakangan masuk surganya itu. Kita mah enggak ya. Hukum hutang piutang itu begini, berhutang itu hukumnya mubah. Tak ulang, berhutang itu hukumnya mubah, menghutangi hukumnya sunnah, membayar utang hukumnya wajib. Ulang ya, ulang. Berhutang hukumnya mubah, menghutangi hukumnya sunnah karena berpahala. Membayar hutang hukumnya wajib. Jangan dibalik, orang zaman sekarang ini ngutang wajib, membayar haram. Kadang-kadang yang diutangin lebih galak daripada yang ngutangin. Ini yang jadi masalah. Hati-hati hutang. Hutang bisa menyandra orang untuk masuk surga lebih awal. Yang berikutnya wal ghulul, nomor 3 korupsi. Waduh. Jadi koruptor itu ya Pak, nggak bisa masuk surga cepetan, belakangan merekanya. Kecuali ya koruptor yang sudah menebus dosanya. Makanya ada koruptor divonis KPK, masuk penjara, mati dalam penjara. Saya berkeyakinan narapidana korupsi itu mati dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin. Daripada yang kabur mati, awas tunggu di akhirat, ada gilirannya itu. Halo, halo. Nah, ini poin ketiga ini. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, Indonesia ini punya masalah besar di nomor 3 ini Pak, korupsi. Masalah kita berat betul ini. Indonesia ini negara mayoritas muslim, tapi korupsinya ranking 4 sedunia internasional. Ini Indonesia. Negara paling bahagia di dunia itu Norwegia, karena nggak ada korupsi di sana. Gaji guru di Norwegia 395 juta rupiah sebulan. Subhanallah. Indonesia guru honor 300.000. Allahu Akbar. 300.000. Norwegia itu Pak hampir 400 juta. Guru di sana. Sekolah cuma 5 hari. Masuk jam 8, pulang jam 12. Enak betul ya. Indonesia ini postur APBN-nya 400 triliun. Itu nolnya berapa itu Bu? Enggak muat kalkulator kalau kita ketik. Tapi korupsi merajalela. Subhanallah. Kita krisis orang jujur di negeri kita ini. Makanya saya ingat anekdot Gus Ipul. Gus Ipul ini mantan menteri, turun jadi wakil gubernur, sekarang jadi wali kota. Bisa ya turun pangkat, hebat. Beliau cerita anak zaman sekarang pintar, tapi nggak benar. Ceritanya kejadian di situ Bondo, ada guru SMA praktek, disiapkan 1 gelas isinya air tawar, 1 gelas alkohol, semangkok cacing. Murid-muridnya protes, maaf Bu Guru, praktek nggak usah dilanjutkan. Lo ngapa, kata gurunya, kalian jijik sama cacingnya? Bukan jijik sama cacing Bu Guru, kami murid-murid ini sudah ngerti semua. Ngapain lagi dipraktekkan, wong kami sudah ngerti. Kaget Bu Guru. Hebat murid zaman sekarang, belum diajarkan sudah ngerti duluan. Oke, kata Bu Guru, coba kalian yang praktekkan, ibu yang ngeliatin. Sama murid-murid dipraktekkan. Segumpalan cacing diparuh, separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam Pak, murid-muridnya ngomong, lihat Bu Guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup semua.
Cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka bu guru kata mereka, praktek menunjukkan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Oi anak kita itu Pak. Ini benar ceritanya Gus Ipul ini, Saifullah Yusuf, mantan ketua umum GP Ansor. Kejadian di situ Bondo. Pantas anak-anak zaman sekarang demen mabok. Ngapa bang mabok? Biar enggak cacingan kata dia. Subhanallah. Ternyata udah rajin mabok, cacing enggak mati-mati. Akhirnya mirasnya dioplos. Begitu diminum bukan cuma cacing yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Nah kita ini sedang dihadapkan dengan zaman itu banyak orang pintar tapi tidak benar. Ya kalau mau dihitung-hitung, masih mending orang goblok nggak benar daripada orang pintar nggak benar. Kalau orang goblok nggak benar Pak, paling nyuri kotak amal masjid. Itu kerjaan orang goblok nggak benar itu. Ya udah tahu kotak amal, dia maling, goblok, tapi nggak benar. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Makanya saya nggak mau pakai sendal kulit Pak, takut nyeker pulang nanti saya. Saya kalau pengajian di masjid sendal plastik yang saya bawa, hilang terserah, murah ini soalnya. Kalau orang goblok nggak benar, mafsadatnya kecil. Tapi kalau orang pintar nggak benar, hancur negara kita ini. Gara-gara orang pintar sekaligus tidak benar. Kan yang pintar-pintar itu yang korupsi, ya nggak kira-kira? Saya belum pernah nonton berita ada KPK nangkap petani lagi belepotan tanah sawah. Pak KPK ini ngapa petani ditangkap? Ini petani korupsi lumpur sekarung misalnya. Enggak ada. Yang pinter yang korupsi itu. Awas, sombong, utang, korupsi, sesuatu yang menghalangi kita untuk masuk surga lebih awal. Mudah-mudahan kita semua masuk surga duluan. Allahumma amin. Nomor 3 sekarang. Mau lanjut gak nih Pak? Lanjut ya, tanggunglah ceramahnya. Kata Pak Doktor sampai pagi. Yang kelenger saya itu. Ada cerita ini Pak. Kiai ceramah 3 jam. Lama banget. Jamaah ini udah gelisah. Nekuk salah, selonjor salah, duduk salah, berdiri salah. Akhirnya jamaah saking keselnya Pak, pulang satu habis. Tinggal sisa anak muda duduk paling depan. Kata Pak Kiai, hebat kamu ya, yang lain sudah pulang duluan, kamu masih nungguin ceramah. Kata anak muda ini, mohon maaf Pak Yai, sajadah saya didudukin sama Pak Yai. Tak tungguin dari tadi kok nggak kelar-kelar ceramahnya. Kata si Kiai, "Hei, tak kirain nungguin ceramah kamu ini, ternyata nungguin sajadah dia." Makanya ceramah nggak boleh lama-lama itu. Nomor 3 sekarang. Yang ketiga fadilah umat ini apa? Umat Islam itu 100%. Ini tanpa terkecuali ya Pak. 100% selama dia masih Islam. Yang penting dia nggak murtad aja. Masuk surga semua. Masuk surga semua. Makanya Pak, berkali-kalilah sujud syukur. Kok saya Islam ya? Sujud syukur. Kok saya Muslim ya? Sujud syukur kita. Karena 100%. Enak kan? Jadi orang Islam. Orang Islam yang suka berantem itu Bapak Ibu. Karena berebut surga. Berebut benar. Kalau kita ini nggak mau berebut benar, orang Islam tuh masuk surga semua kok. Ngapain berantem? Ngapain berebut kopar kapir? Nggak bisa itu. Masuk surga semua. Cuman dibagi 3 rombongan. Nanti dibaca lagi di Barzanji. Di Barzanji itu dibagi 3 rombongan umat Islam itu. Thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Islam ini akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Allahumma amin. Tuh sepertiga. Dari semua umat Islam. Dari mulai yang terdahulu sampai akhir zaman. Sepertiganya. Ya kalau sekarang saja Pak, jumlah umat Islam sekarang ini
1,8 miliar. Yang masih hidup di dunia sekarang 1,8 miliar. Kalau diambil sepertiganya saja berarti 600 juta umat Islam zaman sekarang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, thuluthun ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfar lahum. Sepertiganya akan datang membawa dosa-dosa mereka, akan datang membawa kesalahan mereka, tapi di akhirat diampuni semua dosa-dosa mereka, lalu mereka masuk surga. Subhanallah. 2/3 kan? 600 tambah 600 berapa? 1,2 miliar. Mudah-mudahan masih termasuk kita. Amin. Saya berharap nantinya di surga itu kita tetap tetanggaan ya Pak. Kan di surga itu yang saudara di dunia, saudaraan di surga. Almar'u ma'aman ahabba. Yang suami istri di dunia, suami istri di surga. Yang berteman di dunia, berteman di surga. Mudah-mudahan di surga itu nanti ada spanduk yang bertuliskan warga Sabah Balau Residen. Kita ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain nongkrong ngobrol-ngobrol. Iya. Lu nyampe ya ke surga? Iya, gua nyampe. Enggak, tetangga sebelah rumah lu kemana aja? Kok enggak kelihatan? Nyangkut dia di neraka. Umpama ya Pak, umpama. Kita nanti kan kumpul di sana 2/3 loh Pak. Nah 1/3 sisanya ini yang mampir di neraka. Siapakah dia? Kata Nabi yang banyak emak-emak di neraka itu. Maaf buat ibu-ibu karena ada hadisnya. Bunyinya begini, at-tola'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga waktu Isra Mi'raj, kunjung ke surga bersama Jibril. Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, dan aku lihat di surga itu kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin, orang fakir. Makanya bapak-bapak yang melarat-melarat, yang miskin-miskin masuk surganya cepet banget. Yang kaya-kaya lama. Makanya bapak ibu saya ajarin sekarang, kalau bapak ibu pengen masuk surganya cepet, jangan kaya. Jangan kaya, betul. Kalau pengen masuk surga cepet, jangan kaya. Yang sudah terlanjur kaya, hartanya kumpulin kasih ke saya, biar saya yang berkorban nantinya ya Pak. Ya tak bangunin pondok, soalnya saya lagi bangun pondok sekarang ini. Orang kaya lama masuk surganya. Kemudian kata Nabi, wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku kunjungan ke neraka, aku lihat kebanyakan isi neraka itu perempuan. Apa sebab perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan kurang bersyukur dengan suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lakinya lagi gemuk mau dipeluk-peluk, tapi kalau dompet lakinya lagi nipis megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najung tralala. Ini buat nyeramain istri saya. Ini mana istri saya tadi? Iya, buat istri saya nih ceramahnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, istri itu kalau kurang syukur itu yang mampir ke neraka. Bu, mau masuk surga enggak? Tak ajarin ya Bu. Ini gampang. Kalau ibu-ibu mau masuk surga, taat suami, gampang kan? Tapi kalau ibu-ibu mau masuk neraka, gampang, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Ya buktiin aja kalau nggak percaya. Umi Yuli, Pak dokter lagi tidur, sepak misalnya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Perempuan tuh gampang. Wong ibu-ibu ini Bu, nyium tangan suami, itu pahalanya
sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Kerennya. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu ya Pak, persis Hajar Aswad. Makanya ibu-ibu langsung praktek, cium punggungnya, cium telapak. Ini raja ya, ganteng betul raja ya. Ini uminya sering cium tangan abinya enggak ya? Rajin dia cium tangan. Subhanallah. Nah anaknya kan Pak Dokter? Anak saya. Oh iya, anak. Ganteng betul, kok ganteng anaknya dari bapaknya ya. Subhanallah. Luar biasa. Ini waktu ngebikin doanya kenceng banget soalnya. Raja dari tadi terlihat kalem, ganteng gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti minimal jadi menteri lah. Allahumma amin. Balik lagi Bapak Ibu, cium tangan itu 70 kali cium Hajar Aswad. Makanya kalau ibu-ibu ikut manasik haji, manasik umroh, perempuan tidak disunahkan cium Hajar Aswad. Orang Indonesia ini belagak betul. Tahu emak-emak badannya kecil ngotot pengen cium Hajar Aswad, kebelenyet di sana. Perempuan nggak disunahkan cium Hajar Aswad, yang sunah tuh kita yang laki-laki. Ibu-ibu ini payah, Hajar Aswad di Mekah dibela-belain dicium, Hajar Aswad di rumah diabaikan, dibiarkan begitu saja. Makanya buat yang gadis-gadis, saya ingatkan, kalau cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, cari yang hitam sekalian, biar ngepasin Hajar Aswadnya itu. Allahu Akbar. Ibu-ibu nyuci baju suami, nyuci ya Bu, ibu-ibu mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Coba ibu-ibu berhitung, tiap hari nyuci baju suami 10 lembar. Jangan pakai mesin cuci, cuci sendiri. 2 celana dalam. Bapak-bapak ganti nggak celana dalam? Ganti kan? 2 celana dalam. Yang ketiga kaos dalam. Yang keempat kaos oblong. Yang kelima kemeja kerja. Yang keenam baju koko. Yang ketujuh kolor pendek. Yang kedelapan celana kerja. Yang ke-9 celana jin. 10 sarung 10 ibu-ibu nyuci sehari, ibu-ibu mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya udah bersih semua Ustaz, yang bersih cuci lagi, nggak jadi masalah itu. Tanya suaminya, Pak, apa kolornya mana? Ya gua pakai lah. Lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan dia itu, ternyata pengen nyuci kolor. Tuh luar biasa perempuan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, dikit lagi. Yang keempat sekarang, kelebihan umat Islam ini, semua amal ibadahnya dijadikan penghapus dosa. Salat menghapus dosa. Dan sholat 5 waktu ini Pak, cuman Allah kasih untuk umat Islam. Ini mukjizatnya. Ini kelebihan buat umat Islam. Kan ada urutannya, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama Indonesia, penghulu mazhab Syafi'i, dulu imam Masjidil Haram. Kata Syekh Nawawi, sholat itu subuh yang pertama kali mengerjakan Nabi Adam alaihi salam. Sholat subuh punya Nabi Adam. Sholat zuhur Nabi Ibrahim alaihi salam. Sholat asar yang pertama kali mengerjakan Nabi Yunus alaihi salam. Sholat maghrib Nabi Isa alaihi salam. Sholat isya Nabi Musa alaihi salam. Masing-masing mereka cuman kebagian 1 waktu. Nah kita 5 waktu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat kita ini penghapus dosa. Kita sholat isya, dosa dari maghrib hapus. Besok sholat subuh, dosa semalaman hapus. Nanti sholat zuhur, dosa dari pagi ke zuhur hapus. Sholat asar, siang ke asar hapus. Sholat maghrib, asar ke maghrib hapus. Itu mukjizat yang Allah berikan buat umat Islam, keutamaannya. Dan yang kelima, yang terakhir, segala musibah
yang Allah berikan kepada umat Islam itu pun menghapus semua dosa-dosa. Ma min musibatin tusibul muslim illa waqad illa kafarallahu biha anhu. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim kecuali dengan musibah itu, dengan susahnya Allah hendak menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kesulitan apapun jangan menggerutu, jangan protes dengan Allah. Boleh jadi itu menghapus dosa-dosa. Sakit itu menghapus dosa. Jangankan sakit yang parah, pening pala saja Bapak Ibu menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini tiap sebulan sekali pening pala, terutama tanggal tua ya Pak, atau jadwal bayaran BTN ya. Nah, ini pening nih, jadwal bayaran BTN pening pala, hapus dosanya antem bodrek. Bulan depan pening lagi antem paramek. Bulan depan pening lagi antem oskadon misalnya. Hapus dosa, apalagi yang parah-parah. Tempo hari di rumahnya Edi Sopian kan pernah saya ceritakan kalau nggak salah. Jupe, tahu Jupe nggak sih Pak? Atau ada yang mengidolakan Jupe di sini kira-kira? Jupe almarhum itu Pak, almarhumah, jangan-jangan masuk surga dia. Nanti di surga kaget ketemu Jupe. Nah lu Jupe ya? Iya. Ini Bang Adha. Nah ketahuan. Pasti ada sesuatu nih. Kok kenalan gitu ya? Enggak. Lu kan mantan Gaston Castanyo. Iya kata dia. Enggak, ngapa lo bisa masuk surga? Ya bisa lah kata Jupe. Surga kan punya Allah bukan punya saya. Enggak, lo cerita sejarahnya kayak apa? Kata Jupe, gua kan sakit parah kena kanker, berobat sampai luar negeri nggak sembuh-sembuh, duit habis, rambut botak, pulang ke tanah air nggak punya modal lagi. Sampai di rumah malaikat datang, kata malaikat, Jupe, apa Kat? Ini mumpung dosa lu lagi habis nih, dikafarat oleh penyakitmu. Kalau kamu mati sekarang, mati tanpa dosa. Tapi kalau kamu panjang umur, kamu ketemu Gaston Castanyo lagi, lalu maksiat lagi, mati, masuk neraka. Kata Jupe, ya udahlah Kat, bilang sama Allah, saya pengen mati sekarang. Dicabutlah nyawa Jupe. Begitu dibangkitkan pada hari kiamat tanpa dosa. Sudah mati dalam keadaan fakir, hartanya habis tanpa dosa. Hisabnya ringan, azab nggak ada, masuk surga. Cuman yang jadi pertanyaan, Jupe-nya nanya, apa kata Jupe? Bang Adha kok baru nongol sekarang? Katanya gua mampir ke neraka. Lo kok bisa? Ya pokoknya lama lah mampir dulu. Kita ini nggak tahu Pak, bakal ahli surga atau ahli neraka. Saya ingin beri satu peringatan. Jangan pernah merasa sudah menjadi panitia surga. Jangan. Makanya saya bersyukur Pak jadi santri NU, karena kiai saya nggak pernah mengajarkan kalau kita ini pasti masuk surga kelompok kita saja. Jangan pernah merasa paling suci, nggak boleh. Karena pantangannya masuk surga itu merasa paling suci, nggak boleh. Bayangkan Jupe saja bisa masuk surga. Tapi maaf Pak, cerita tadi karangan saya ya, karangan saya. Nanti bapak-bapak langsung mikir di rumah, Ustadz Parman kok tahu ya? Jangan-jangan dapat bocoran dari malaikat ya? Ya enggak lah, ngarang doang. Tapi kira-kira begitulah, kira-kira. Makanya kita harus berbaik sangka. Kayak tempo hari Lina, mantan istrinya Sule, dihujat orang se-Indonesia gara-gara kesalahannya. Tapi beliau Pak wafat dalam keadaan sholat subuh. Subhanallah. Saya aja belum tentu loh Pak mati lagi sholat subuh itu. Lina itu mati dalam keadaan sholat subuh. Ibundanya Rizky Febian itu. Para se-Indonesia orang Ibu, jangan pernah berburuk sangka dengan siapapun. Orang yang kita sangka ahli neraka belum tentu. Jangan-jangan dialah ahli surga. Nah orang yang merasa jadi ahli surga, jangan-jangan mampir dulu dalam neraka. Kan hadisnya jelas. Apa kata Nabi?
saya khruju qaumun fi akhir zaman, atau begini, saya khruju qaumun yaqra'unal Qur'an, akan keluar sekelompok orang yang mereka membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, bacaan Al-Qur'anmu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka bacaan Al-Qur'annya hebat, malah hafal Al-Qur'an, salatnya hebat, puasanya hebat. Tapi annahum kilabun nar, tapi sesungguhnya mereka ahli neraka, anjing neraka. Serem banget. Saya belum pernah membaca hadis sekasar ini, Pak. Nyebut anjing, soal anjing neraka. Coba dialusin dikit, kiri neraka gitu. Kok ini luar biasa ya, Pak? Padahal mereka hafal Quran, mereka ahli sholat, mereka ahli puasa, bahkan kita kalah dengan mereka. Tapi mengapa mereka ahli neraka? Karena mereka merasa paling suci, mudah mengkafirkan orang lain. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah merasa suci dengan diri kalian sendiri, dikarenakan cuman Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Nih nambah dikit boleh ya, Pak? Saya ini berat ngomongnya, tapi harus. Zaman sekarang ini banyak aliran panitia surga itu yang dia merasa yang masuk surga kelompok dia ada saja, yang lain tidak. Banyak. Nah, dalam hadis-hadis sahih, ini berat ngomongnya sebetulnya, ciri-cirinya disebutkan. Apa ciri-cirinya? Muqallitut thiyab, bajunya gantung setengah betis. Maaf ya Pak kalau ada yang cingkrang ya, saya ini nggak mau nyalahin orang. Cingkrang boleh, nggak haram nggak. Tapi isbal juga boleh loh Pak, nggak haram. Maaf kalau ada yang cingkrang. Karena di kantor gubernur, saya kan rutin di sana. Banyak PNS celananya udah cingkrang sekarang ini. Saya nanya, Pak PNS, kata saya, itu celana cingkrang apa? Ini sunnah Ustadz. Itu tanda dia nggak pernah mondok. Nabi nggak pernah mengatakan celana cingkrang itu sunnah. Yang cingkrangnya Nabi itu komis, kemeja panjang, gamisnya, sama izarnya. Kalau sirwal, cingkrang, nggak pakai gamis, nggak pakai izar, itu celana Yahudi kata Nabi. Ini harus didiskusikan sebetulnya. Jangan main antem cingkrang. Kadang-kadang begini kita yang isbal, ahli neraka kata dia. Dia ahli surga. Saya cuma ngebayangin aja, bapak-bapak pakai celana cingkrang gitu, pakai kaos oblong, sholat ke masjid. Saya ngebayangin, emang Nabi kayak gitu tah? Bayangin aja, oleh kita masuk akal tidak? Emang Nabi kayak gitu? Jadi yang cingkrang itu bukan celana, gamis Nabi. Itu pun yang dilarang Nabi isbal karena sombong, bukan karena isbalnya, karena sombongnya. Itu yang dilarang. Oke, saya nggak menyalahkan itulah. Cuman penampilan orang yang dikatakan Nabi anjing neraka itu bajunya gantung. Selanjutnya apa? Kathul lihyah, janggutnya lebat. Maaf yang punya janggut jangan marah sama saya. Jangan, Mr. Rudi jangan. Janggut itu sunnah. Janggut itu sunnah. Janggutnya Nabi itu sekepalan begini, sekepalan, potong. Jangan jreng, kemana-mana jangan, sekepalan aja. Ini janggutnya sampai udel, panjang, palanya botak. Kok kebalik ya? Kan begitu. Jreng, nggak boleh, sekepalan. Nah kayak janggut Ustaz, tebak lebah bergantung. Itu banyak bidadari yang bergelantungan itu. Boleh, jangan ngejreng, harus rapi, jangan acak-acakan. Itu ciri khawarij soalnya. Selanjutnya apa? Du shimain baina ainaih, hitam di antara kedua matanya. Maaf Pak, yang jidatnya hitam jangan dituduh, oh teroris tuh kayaknya. Jangan.
Saya nggak menyalahkan itunya. Hitam juga boleh, nggak hitam juga boleh. Artinya orang Khawarij itu tekun betul ibadahnya sampai kapalan jidatnya, Pak. Cuman bukan jidatnya yang salah, bukan janggutnya yang salah, bukan isbalnya yang salah, bukan cingkrangnya yang salah, bukan bacaan Al-Qur'annya yang salah, bukan hafalannya yang salah, bukan salatnya yang salah, bukan puasanya yang salah keyakinannya. Karena dia merasa paling beriman sendiri. Itu yang jangan di kita. Merasa jadi panitia surga, ujung-ujungnya malah masuk neraka. Biarkan perbedaan pendapat. Seperti yang saya sampaikan tadi, umat Islam ini bakal masuk surga semua. Biarkan saja. Kita masuk surga bukan karena golongan, bukan karena organisasi. Kita masuk surga atas semata-mata maunya Allah saja. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Terakhir, biar nggak terlalu serius, kita tutup dengan pantun sajalah ya. Hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silakan mengundang lagi. Masih ada satu lagi nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau Pak Safari Daud masih umur panjang, izinkanlah kawin lagi. Ini guyon, nggak beneran. Raja nggak beneran, bohong ya. Biar nggak ngantuk. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.